Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah hukum dagang pertemuan ke-9, yaitu Ibu akan membahas tentang masalah modal dan saham di dalam perseroan terbatas. Di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Nanti kalian membaca di dalam materi deskripsi materinya. Pengertian daripada modal perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas adalah modal yang terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Dasar hukumnya yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam ayat 2-nya menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Jenis-jenis daripada modal perseroan terbatas terdiri dari modal perseroan atau modal dasar yang jumlahnya maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31 sampai pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Yang paling sedikitnya adalah 50 juta. Jadi apabila kalian mau mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka kalian minimal mempunyai nilai uangnya adalah nilai nominalnya adalah 50 juta rupiah. Tetapi kalau misalnya namanya ini aturan, pada kenyataannya zaman sekarang 50 juta itu sedikit, maka dikembalikan pada kesepakatan yang akan mendirikan. Pasal 32 modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Seperti yang Ibu barusan jelaskan, jadi ditentukan oleh kesepakatan yang akan mendirikan PT. Kalau misalnya jumlah minimal modal dasar 50 juta itu belum mencukupi, maka bisa disepakati bersama. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan yaitu diatur dalam pasal 33, paling sedikitnya 25% dari modal dasar. Jadi kalau misalnya modal dasarnya adalah 50 juta, maka 25% dari 50 juta berapa? Berarti 12,5 juta.
Pasal 33, paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Jadi ada bukti penyetorannya. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang tetap ditempatkan harus disetor penuh. Modal yang disetor yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya, misalnya tanah, rumah, atau peralatan kantor. Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Ini nggak usah dibaca kembali. Saham perseroan terbatas. Menurut Darmaji dan Fahrudin, pengertian saham adalah saham atau stok merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian pasal 52 mengatur hak pemegang saham, diantaranya yaitu Ibu nggak disebutkan semuanya, hanya sebagian. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Karena kita sudah menanam saham, maka setiap tahun kita akan mendapatkan, kalau perseroan terbatas tersebut mendapatkan untung, maka kita akan mendapatkan keuntungan dan akan mendapatkan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila perseroan tersebut dilikuidasi karena dinyatakan bangkrut. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jenis-jenis saham yaitu saham sero atau atas nama. Saham atau sero atas nama yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Saham atau sero pembawa yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero dapat pula dibagi sebagai berikut. Saham atau sero biasa yang biasanya memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Sedangkan saham atau sero preferen selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Sedangkan saham atau sero kumulatif preferen
adalah yang mempunyai hak lebih dari zero preference. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Demikianlah sekilas ringkasan dari materi mata kuliah Hukum Dagang tentang modal perseroan terbatas. Dan apabila kalian nanti di dalam memahami dalam deskripsi materi kurang paham, maka bisa ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.